حي على الفلاح. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya di hari kiamat kelak. Di mana nanti pada saat orang sudah di mahsyar, susah sekali, panas. Sampai dalam hadis dikatakan jarak antara manusia dengan matahari cuma 1 mil. Bisa 1 mil yang jarak, yang 1,5 kilometer kurang lebih. Atau kata perawi hadis tentang masalah mil ini, itu adalah orang Arab kalau mau pakai celak, ya, ada kayunya atau alat yang digosok di mata. Pas sudah dekat sekali dengan mata itu dikatakan dengan 1 mil. Sampai orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai ya mulutnya tenggelam sampai Nabi SAW berikan isyarat dengan tangan beliau seperti ini. Dan ini kita sedang membahas tentang 7 golongan yang Allah naungi kan. Nah ini perlu untuk digarisbawahi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nasi au yuhkamu bainan nas." Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya. Sedekah akan selalu melindungi dia. Ya, hingga manusia selesai diadili oleh Allah. Atau riwayat lain hingga keputusan di antara manusia telah selesai diadili oleh Allah. Yang ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan dikatakan sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abul Khair mengatakan, seorang perawi hadis, tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia bersedekah. Ya. Atau seseorang mengatakan tentang tidaklah lewat waktu bagi Abu Khair sehari saja kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Yang penting hari itu tercatat dia bersedekah. Ya. Begitu juga dinukil Abdullah bin Umar al-Anumah bersedekah sehari walaupun dengan sepotong bawang. Dan saking cintanya mereka dengan sedekah sampai para sahabat saleh itu bersedekah luar biasa. Mereka betul-betul tidak lagi punya nilai. Karena mereka tahu ini akan mereka terima di akhirat nanti. Bukan lagi pikiran dia seperti orang kapitalis. Intinya kalau keluar berarti berkurang saldo saya. Bukan. Orang beriman terbalik. Kapitalis menabung pangkal kaya. Kalau orang beriman sedekah pangkal kaya. Ketemu nggak? Nggak bakal ketemu. Karena orang yang kapitalis itu selalu berpikir nabung terus. Sehingga yang ada adalah sifat bakhil. Sudah kita jelaskan dari perkataan yang jelas ya dari Abu Haytham ya yang mengatakan tentang masalah bakhil adalah sebuah pohon di neraka gitu kan. Abu Hatim tadi menyampaikan itu ya. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, sedekah akan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sebagaimana hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqiyu masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb wa silatul rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dia dari pintu-pintu keburukan. Sibuk dengan amal soleh, kita akan jauh dari dosa. Sedekah yang tersembunyi, suka memberikan tapi orang tidak diceritakan sama dia, akan memadamkan amarah Rabb. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa membuat Allah marah sama kita sehingga menghukum kita karena kita sering bersedekah. Dan menyambung silaturahim akan menambah umur. Hadis disebutkan dengan sanad hasan oleh Al-Tabarani dalam kitab Al-Kabir. Ibnu Abil Ja'ad tadi kita sudah sempat sebutkan sedikit statementnya, kita ulangi lagi. Beliau mengatakan sungguhnya sedekah itu menghindarkan dia dari 70 pintu keburukan. Dan juga bahkan bisa menyelamatkan hamba dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna as-sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah berkata, hakikat dari kematian buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Jadi dengan sering bersedekah kita tidak akan mati dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarakfuri berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir maksud kematian yang buruk ialah kematian di mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya, berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan juga terbunuh saat lari dari medan perang. Semua itu akan selamat hanya dengan bersedekah. Dan sedekah ini subhanallah Allah Maha Adil. Allah akan melihat kualitas dia, niatnya, seberapa ikhlas dia untuk Allah kabulkan, dan Allah akan menilai kuantitasnya,
secara jumlah sesuai dengan kadar perbuatan orang tersebut, keadaan orang tersebut. Misal gini, Anda punya cuma 10.000 rupiah, nggak ada lebih daripada itu. Lalu Anda bersedekah dengan 10.000 rupiah semuanya. Allah akan menganggap atau mencatat Anda bersedekah dengan seluruh harta Anda. Dibandingkan dengan orang yang punya 100 juta, tapi dia cuma sedekah 10.000 rupiah. Maka dia bukan dihitung bersedekah seluruh harta, walaupun nilai, ya, atau dia keluarkan 1 juta rupiah. Bukan lagi nilai 1 jutaan yang Allah lihat, dari total nominal harta dia yang dia miliki. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang bersedekah 1 dirham, ada yang 100 dirham. Maka Nabi SAW memuji orang yang 1 dirham, karena dia tidak punya kecuali itu dia sedekah, sementara yang bersedekah 100 dirham memiliki sekian juta, sekian ribu dirham. Jadi nominal yang Allah lihat, dan dari sesuai dengan keadaan orang tersebut. Itu kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berpikir, oh saya masih miskin, mungkin saya kalau sedekah 10.000 beda dong sama orang itu 1 juta. Tidak, insya Allah.